Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Marlinada dengan NPM 21106310500120 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Hingga Berbangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang himpunan dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan lebih spesifik atau terdefinisi dengan jelas. Himpunan bisa dinyatakan dengan huruf kapital dari A sampai Z. Jika objek himpunan berupa huruf, maka dinyatakan dengan huruf kecil, diletakkan dalam kurung kurawal, dan setiap objek dipisahkan dengan tanda koma. Dan anggota suatu himpunan tidak boleh sama. Cara menyatakan himpunan. Yang pertama, dapat dinyatakan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu dengan cara menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contohnya yaitu A adalah himpunan 6 hari dalam seminggu. A sama dengan anggota himpunan bilangan genap antara 15 dan 30. Yang kedua bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan atau mode rule, yaitu dengan cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya B sama dengan anggota himpunan X, di mana X lebih besar dari 15, X anggota bilangan asli. Kemudian contoh kedua, B sama dengan anggota himpunan X, di mana X lebih kecil dari 20, X anggota bilangan prima. Kemudian yang ketiga, dapat dinyatakan dengan mendaftarkan anggotanya atau metode roster, yaitu dengan cara menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya satu persatu. Contohnya, C sama dengan anggota dari Januari, Juni, Juli, himpunan nama bulan yang hurufnya berawal dari J. Kemudian contoh kedua ada C sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Himpunan tersebut merupakan bilangan faktor dari 12. Kemudian yang keempat dapat dinyatakan dengan cara enumerasi, yaitu dengan cara menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5, dan ini mempunyai bilangan asli pertama. Kemudian contoh kedua, B sama dengan 4, 5, 6, 8 sama dengan 4, mempunyai 4 bilangan genap positif pertama. 5 dapat dinyatakan dengan simbol baku, yaitu dengan cara simbol yang digunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan. Contohnya, P adalah simbol dari himpunan bilangan bulat positif, U adalah simbol dari himpunan universal, C adalah simbol dari himpunan bilangan cacah, N adalah simbol dari himpunan bilangan asli, dan Z adalah simbol dari himpunan bilangan bulat. Kemudian yang keenam dapat dinyatakan dengan kardinalitas, yaitu dengan cara menyatakan ukuran banyaknya elemen berbeda yang terkandung oleh himpunan tersebut. Notasinya yaitu NA atau A, menyatakan kardinalitas himpunan. Contohnya A sama dengan semangka, jeruk, pisang, apel, melon, maka kardinalitasnya sama dengan 5, atau dapat dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Kemudian yang ketujuh dapat dinyatakan dengan diagram Venn. Diagram Venn merupakan gambar himpunan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Contohnya S sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B sama dengan 3, 5, 7, 9, dan gambarnya dapat teman-teman lihat di layar. Oke, selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Notasinya dapat dinyatakan dengan huruf F atau kurawal. Contohnya X adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1, maka X sama dengan kurawal. Y adalah himpunan bilangan prima genap, maka Y sama dengan kurawal. Kemudian yang kedua ada himpunan bahingga dan tahingga. Kalau himpunan berhingga
banyak anggota bilangannya itu terbatas. Contohnya itu A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 100. Kemudian, kalau himpunan tahingga, banyak anggota bilangannya itu tidak terbatas. Contohnya itu B sama dengan himpunan bilangan asli. Yang ketiga itu ada himpunan semesta. Himpunan yang mempunyai semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya itu A sama dengan 357. Himpunan semesta untuk A yaitu S bilangan ganjil, karena himpunan A merupakan bilangan ganjil. Kemudian S sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10, karena himpunan A merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, kemudian S sama dengan bilangan asli, karena himpunan A merupakan bilangan asli. Kemudian S sama dengan bilangan prima, karena himpunan A merupakan bilangan prima. Yang keempat ada himpunan saling lepas, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya, jika A sama dengan bilangan ganjil dan B bilangan genap, maka A disjoin B. Yang kelima ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang memuat himpunan. A adalah himpunan bagian dari B jika semua anggota A merupakan anggota B. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya, A sama dengan 2, 3, 4, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena setiap anggota himpunan A ada di B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Yang keenam ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya, jika A sama dengan himpunan 1, 2, maka PA sama dengan himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1 dan 2. Yang ketujuh ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya, A sama dengan himpunan MERAH dan B sama dengan himpunan PUTIH. Maka A kemungkinan B, sebab A sama dengan B sama dengan 5. Kemudian yang ke-8 ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama adalah himpunan yang mempunyai elemen yang sama. Notasinya dapat teman-teman lihat di layar. Contohnya, jika A sama dengan MERAH dan B sama dengan HARUM, maka A sama dengan B. Nah, kemudian ada operasi pada himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Notasinya, A irisan B sama dengan himpunan X di mana X anggota A dan X anggota B. Contohnya, A sama dengan himpunan RSTU dan B himpunan TUVW. Maka A irisan B sama dengan himpunan TU. Yang kedua itu ada gabungan. Gabungan adalah himpunan yang setiap anggota. Yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau B. Notasinya, A gabungan B sama dengan X himpunan. Yang kedua itu ada gabungan. Gabungan adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau B. Notasinya, A gabungan B sama dengan himpunan X di mana X anggota B. Contohnya, A sama dengan himpunan RSTU dan B himpunan TUVW, maka A gabungan B adalah himpunan RSTUVW. Yang ketiga ada komplemen. Komplemen adalah himpunan yang elemennya merupakan elemen U bukan elemen A. Notasinya, A sama dengan himpunan X di mana X anggota U dan X bukan anggota B. Contohnya, A sama dengan himpunan RSTU
B sama dengan himpunan TU Pi W, maka U sama dengan himpunan. Yang ketiga itu komplemen. Komplemen adalah himpunan yang elemennya merupakan elemen U, bukan elemen A. Notasinya dapat ditulis dengan A sama dengan himpunan X, di mana X anggota U dan X bukan anggota B. Contohnya itu A sama dengan RSTU, B TU Pi W, U RSTU Pi W YZ, maka A sama dengan Pi W X YZ. Kemudian yang keempat ada selisih. Selisih adalah himpunan yang merupakan elemen A tapi bukan elemen B. Notasinya A selisih B sama dengan himpunan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Contohnya A sama dengan himpunan RSTU, B sama dengan himpunan TU Pi W, maka A selisih B sama dengan himpunan RS. Yang kelima ada penjumlahan. Penjumlahan adalah himpunan yang merupakan elemen A dan B tapi bukan elemen iris B. Notasinya A plus B sama dengan himpunan X, di mana X anggota A dan X anggota B tapi XG bukan anggota A irisan B. Contoh A sama dengan RSTU, B sama dengan TU Pi W, maka A plus B sama dengan himpunan RSPW. Yang keenam ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya dapat ditulis A kali B sama dengan himpunan AB, A anggota A dan B anggota B. Contohnya A sama dengan himpunan 1, 2, 3, B himpunan TU, maka A kali B sama dengan 1T, 1U, 2T, 2U, 3T, dan 3U. Kemudian ada himpunan beda setangkup. Himpunan beda setangkup adalah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Notasinya dapat ditulis A eksklusif OR B sama dengan A gabungan B min A iris B sama dengan A min B gabungan B min A. Contohnya A sama dengan himpunan RSTU dan B sama dengan himpunan TU Pi W. Kemudian ada himpunan ganda. Himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya berulang atau boleh sama. Multiplisitas adalah jumlah kemunculan elemen dalam himpunan ganda. Yang pertama itu ada gabungan. P gabungan Q adalah himpunan yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas maksimum elemen tersebut pada himpunan P dan Q. Contohnya, jika P sama dengan himpunan A, C, D, dan Q himpunan A, B, C, maka P gabungan Q himpunan A, B, C, D. Yang kedua itu ada irisan. P irisan Q adalah himpunan yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas pada himpunan P dan Q. Contohnya itu, jika P sama dengan himpunan A, C, D, dan Q sama dengan himpunan A, B, C, maka P irisan Q adalah himpunan A, C. Yang ketiga itu ada selisih. P min Q adalah himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan yang pertama itu multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya dengan pada Q. Yang ketiga itu ada selisih. P min Q adalah himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan yang pertama itu multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q jika selisih positif. Yang kedua, O jika selisihnya 0 atau negatif. Contohnya jika P sama dengan himpunan A, C, D, dan Q sama dengan himpunan A, B, C, maka P min Q sama dengan himpunan A, D, dan Q min P sama dengan B, C. Dan yang terakhir ada penjumlahan. P
P plus Q adalah himpunan ganda yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut pada P dan Q. Contohnya, jika P sama dengan himpunan AACDD dan Q himpunan AABCC, maka P plus Q adalah himpunan AAAAABCCCDDD. Selanjutnya itu ada himpunan bilangan. Bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan real sendiri terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, kemudian si bilangan cacah ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan 0. Kemudian bilangan asli terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, himpunan bilangan tadi kan yang pertama itu ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner sendiri yaitu bilangan yang tidak nyata atau bukan bilangan rasional maupun irasional. Himpunan bilangan yang anggotanya merupakan I atau satuan imajiner, di mana I lambang bilangan baru yang bersifat I pangkat 2 sama dengan min 1 banding I pangkat 2 sama dengan 1. Contohnya itu I pangkat 2 sama dengan min 1 banding I pangkat 3 sama dengan 1. Yang kedua itu ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dibagi karena hasil baginya tidak akan pernah terhenti dan tidak dapat dijadikan bentuk A per B. Contohnya itu epsilon, V, ataupun akar 2. Yang ketiga itu bilangan rasional, yaitu bilangan yang habis dibagi dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A, B anggota bilangan asli, B bukan anggota 0, atau min hingga. Yang ketiga itu ada bilangan rasional, bilangan yang habis dibagi dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, AB anggota asli, B tidak sama dengan 0, atau min tak hingga. Contohnya itu 2 per 5, 2 per 9, dan 4 per 5, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan negatif, 0, dan positif, tidak termasuk pecahan. Contohnya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian itu ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Contohnya itu 27 per 3, 24 per 3, ataupun 6 per 12, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan yang dimulai dari bilangan negatif, 0, dan positif, tidak termasuk pecahan. Contohnya itu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Kemudian yang ketujuh ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif digabung dengan 0 sampai tak hingga. Contohnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan ada bilangan asli. Bilangan asli adalah semua bilangan bulat positif tanpa 0. Contohnya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ke-10 ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau sisa hasil baginya adalah 0. Contohnya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11 itu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 memiliki sisa 1. Contohnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Yang ke-12 itu ada bilangan prima, yaitu bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri atau kurang dari 1. Contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu bilangan komposit, yaitu bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya itu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.